Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena Dia yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Sri Ulfanita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah semantik, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mulfiani S dengan NPM 2024102026 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan tugas mata kuliah semantik dengan judul topik Kajian Semantik Terhadap Bahasa Ekspresi Emosi Generasi Digital. Sebelum saya melanjutkan ke materi inti, izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai apa yang akan kita bahas bersama pada hari ini. Di antaranya meliputi yaitu latar belakang dan rumusan masalah, kajian, landasan teori 5 tataran makna, beserta analisis data pada diksi, FOMO, denial, close, and chilling. Dan pembahasan serta kesimpulan dari kajian ini. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah agar kita dapat memahami makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik dalam bahasa ekspresi, emosi, generasi digital dengan lebih mendalam. Besar harapan saya, materi yang saya akan sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya juga sangat terbuka apabila nantinya ada pernyataan, pertanyaan, masukan, ataupun diskusi setelah presentasi ini selesai. Adapun rumusan masalah dan tujuan kajian dari analisis saya yang pertama yaitu bagaimana makna leksikal diksi FOMO, denial, crush, dan chilling. Yang kedua, bagaimana makna gramatikal diksi tersebut terbentuk. Yang ketiga, bagaimana makna kontekstual dan referensialnya dipahami generasi digital. Yang keempat, bagaimana makna pragmatik dalam turunan ekspresi emosi tersebut. Yang terakhir ada bagaimana ambiguitas dan relasi makna yang muncul. Adapun tujuan kajiannya yaitu yang pertama mendeskripsikan makna leksikal diksi ekspresi emosi digital, yang kedua ada menganalisis makna gramatikal berdasarkan proses pembentukan katanya. Yang ketiga, mengidentifikasi makna kontekstual dan referensial sesuai konteksnya. Yang keempat, ada menjelaskan makna pragmatik yang terkandung dalam tuturan ekspresi, emosi, generasi digital. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi ambiguitas dan relasi makna yang muncul pada kajian. Selanjutnya ada materi landasan teori. Dalam landasan teori ada 5 tataran makna yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada makna leksikal, yang kedua ada makna gramatikal, yang ketiga ada makna kontekstual dan referensial, yang keempat ada makna pragmatik, dan yang terakhir ada ambiguitas dan relasi makna. Hakikat semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa baik pada tataran kata, frasa, kalimat maupun wacana. Hakikat semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa baik pada tataran kata, frasa, kalimat maupun wacana. John Lyons dalam kajiannya tentang semantik linguistik menegaskan bahwa makna tidak dapat dilepaskan dari sistem bahasa itu sendiri maupun konteks sosial pemakaiannya. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna dasar dari sebuah kata sebagaimana tercantum dalam kamus terlepas dari konteks pemakaiannya. F.R. Palmer menjelaskan bahwa makna leksikal merupakan makna yang dimiliki unsur bahasa secara mandiri seperti representasi konsep di luar bahasa.
Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal muncul akibat proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan kata. D.A. Pruse menjelaskan bahwa makna gramatikal bersifat rasional, hanya dapat dipahami melalui hubungan antar unsur dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Palema B.R. Ginting 2025 dalam analisisnya terhadap caption TikTok generasi Z menunjukkan bahwa kata-kata pinjaman tersebut mengalami penyerapan ke dalam sistem gramatikal bahasa Indonesia. Misalnya melalui proses nominalisasi maupun penggunaannya sebagai predikat dalam kalimat berbahasa Indonesia. Yang ketiga ada kontekstual dan referensial. Makna kontekstual adalah makna yang muncul akibat hubungan antara ujaran dan konteks pemakaiannya, sedangkan makna referensial berkaitan dengan acuan atau referen di luar bahasa yang ditunjuk oleh sebuah kata. Stephen C. Levinson menekankan bahwa pemahaman makna kontekstual merupakan pengetahuan bersama common ground antara penutur dan mitra tutur, agar referensi dapat dipahami secara tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman antar generasi terhadap istilah-istilah emosi yang digunakan generasi digital. Yang keempat ada makna pragmatik. Makna pragmatik adalah makna yang muncul dari maksud penutur dalam suatu tindak tutur dipengaruhi oleh konteks situasi, relasi sosial, dan tujuan komunikasi. Levinson menyebut kajian ini sebagai studi tentang makna yang terkait konteks atau konteks dependent meaning. Berbeda dengan makna semantik murni yang bersifat konvensional. Dalam bahasa ekspresi emosi generasi digital, makna pragmatik erat kaitannya dengan fungsi ekspresif dan fatik, yakni menyampaikan perasaan sekaligus menjalin kedekatan sosial dengan sesama pengguna sosial media. Yang terakhir ada ambiguitas dan relasi makna. Ambiguitas muncul ketika suatu bentuk kebahasaan memiliki lebih dari satu makna yang mungkin. Relasi makna meliputi seperti sinonim atau kemiripan makna, ada polisemi atau satu kata dengan banyak makna terkait, dan ada perluasan makna yaitu semantic extension. Cruz menjelaskan bahwa polisemi pada diksi generasi digital sering terjadi melalui mekanisme metafora maupun peminjaman istilah psikologi populer, sebagaimana tampak pada kata denial yang bergeser dari istilah klinis dalam psikologi karena ekspresi emosi sehari-hari di media sosial. Kemudian ada objek kajian, analisis data. Data yang dianalisis dalam kajian ini merupakan pengembangan dari temuan Palensa B.R. Ginting 2025 dalam artikel analisis semantik pada caption keterangan postingan TikTok berdasarkan penggunaan bahasa generasi Z. Yang baik ada 4 diksi ekspresi emosi. Yang pertama ada FOMO. Yang dimaksud adalah FOMO, kecemasan sosial, takut tertinggal momen tren orang lain. Nah, yang kedua ada denial, penyangkalan, belum menerima kenyataan atau putus cinta. Yang ketiga ada crush, yaitu keterkaitan romantis, rasa suka yang muncul tiba-tiba. Yang terakhir ada chilling, yaitu kelekatan emosional, kebutuhan atau perhatian berlebihan. Baik, contoh pertama, analisis data FOMO. Contoh datanya, FOMO banget lihat semua orang healing pas weekend, aku doang yang di rumah. Nah, makna leksikalnya, secara leksikal, FOMO merupakan akronim dari fear of missing out, yang bermakna rasa takut tertinggal atau tidak ikut serta dalam suatu momen maupun tren yang sedang berlangsung. Kemudian ada makna gramatikalnya. Kata FOMO
kategori nomina yang mengalami perluasan fungsi menjadi adjektiva. Predikatif dalam bahasa Indonesia informal atau formal banget, membentuk makna gramatikal berupa keadaan emosional yang dialami subjek. Kemudian ada makna kontekstualnya. Dalam konsep caption media sosial, FOMO merujuk secara khusus pada kecemasan sosial akibat melihat aktivitas orang lain di sosial media, bukan sekedar ketakutan tertinggal informasi secara umum. Kemudian ada makna referensialnya. Referen kata FOMO pada data ini adalah perasaan cemas pengunggah caption yang muncul akibat perbandingan sosial dengan aktivitas orang lain yang tampak di lini masa media sosial. Kemudian ada makna pragmatik. Penutur menggunakan kata FOMO untuk mengekspresikan keluhan emosional sekaligus mencari validasi atau empati dari pembaca caption, sehingga fungsi ekspresif dalam komunikasi digital. Kemudian yang terakhir ada ambiguitas relasi makna. Terjadi perluasan makna atau semantic extension dari singkatan istilah psikologi sosial menjadi kata sifat sehari-hari, berpotensi ambigu jika dihadapi sebagai singkatan semata tanpa memahami konteks emosionalnya. Analisis kata denial. Contoh datanya, masih denial move on dari dia, padahal udah putus 2 bulan lalu. Nah, makna leksikalnya secara leksikal, denial bermakna penyangkalan atau penolakan untuk mengakui suatu kenyataan. Makna kontekstualnya, dalam konteks caption generasi digital, denial merujuk secara khusus pada penyangkalan perasaan pasca putus cinta, bukan penyangkalan terhadap kenyataan. Makna referensialnya. Referen kata denial pada data ini adalah kondisi psikologis pengunggah yang belum menerima sepenuhnya berakhir dalam suatu hubungan yang romantis. Kemudian ada makna pragmatiknya. Tuturan tersebut berfungsi sebagai pengakuan dari self-disclosure yang bersifat jujur. Namun kemudian ada ambiguitas atau relasi maknanya. Terjadi pergeseran makna dari istilah klinis psikologi karena ekspresi emosi populer. Denial berelasi sinonim longgar dengan ungkap belum ikhlas atau belum move on dalam bahasa gaul. Kemudian ada yang ketiga, analisis kata crush. Contoh datanya, ada crush baru nih, tiap lihat story-nya jadi salah tingkah. Makna leksikalnya secara leksikal, crush merupakan rasa suka atau keterkaitan romantis yang muncul secara tiba-tiba dan intens terhadap seseorang, biasanya bersifat sementara. Makna gramatikalnya, kata crush berkategori nomina yang dapat berfungsi sebagai objek atau ada crush. Tekstualnya, dalam konteks caption media sosial, crush merujuk pada perasaan suka yang belum diungkapkan secara terbuka kepada orang yang bersangkutan, berbeda dengan status hubungan yang sudah resmi seperti pacar. Makna referensialnya, referen, kata crush pada data ini dapat berupa perasaan ketertarikan itu sendiri maupun orang yang menjadi objek. Makna pragmatiknya, tuturan tersebut berfungsi mengekspresikan kegembiraan dan rasa malu. Rasa malu-malu. Pragmatiknya, tuturan tersebut berfungsi mengekspresikan kegembiraan dan rasa malu-malu. Penutur sekaligus mengajak pembaca untuk turut merasakan momen emosi yang dialami. Kemudian ada makna ambiguitas dan relasi makna. Terjadi polisemi karena crush dapat merujuk pada perasaan maupun orangnya sekaligus berelasi sinonim dengan istilah gebetan dalam bahasa gaul di Indonesia. Kemudian yang terakhir, analisis kata chilling. Contoh datanya, aku emang chilling. Sih kalau udah sayang sama orang, maaf ya kalau ganggu. Nah, makna leksikalnya, secara leksikal, chilling bermakna bersikap
terlalu bergantung atau melekat secara emosional pada seseorang, sering berkonotasi negatif dalam konteks hubungan interpersonal. Makna gramatikalnya, kata challenge berkategori adjektiva yang berfungsi sebagai predikat. Makna kontekstualnya, dalam konteks caption generasi digital, chilling merupakan pada kebutuhan akan perhatian dan kedekatan berlebihan dalam hubungan pertemanan maupun asmara yang diungkap secara jujur dan reflektif oleh penutur. Makna referensialnya, preferen kata chilling pada data ini adalah pola perilaku dari kebutuhan emosional penutur terhadap orang-orang terdekatnya. Makna pragmatiknya, tuturan tersebut berfungsi sebagai permintaan maaf sekaligus pengakuan diri yang melunakkan potensi konotasi negatif dari kata. Kemudian ada ambiguitas dan relasi maknanya. Chilling berelasi antonim dengan sikap independen atau cuek, berpotensi ambigu karena chilling merupakan bersifat gradual dan dapat dimaknai berbeda antar pengguna mulai dari sekedar perhatian hingga posesif berlebihan. Kemudian ada pembahasan pola yang ditemukan. Nah, hasil analisis pada bab 2 memperlihatkan bahwa keempat data kajian FOMO, denial, crush, dan chilling saling berrelasi, membentuk satu ranah wacana ekspresi emosi generasi digital yang koheren sejalan dengan temuan Papalemsa BR Ginting 2025 bahwa kata-kata khas generasi Z di TikTok memiliki makna konseptual yang tidak selalu dapat dipahami secara leksikal semata. Keempat kata tersebut mewakili spektrum emosi yang berbeda. Kecemasan sosial FOMO, penyangkalan atau denial, keterkaitan romantis atau crush, dan kebutuhan kelekatan atau chilling yang bersama-sama membentuk kosakata emosi generasi digital yang khas. Pada tata pola ini menunjukkan bahwa generasi digital memanfaatkan percampuran kode atau kode mixing. Nah, secara kreatif dan padat, makna untuk mengekspresikan nuansa emosi yang dirasa lebih tepat dibandingkan pandangan kata dalam bahasa Indonesia, sebagaimana juga diamati Papalemsa BR Ginting 2025 pada pola pembentukan istilah generasi Z lainnya. Pada tataran kontekstual dan referensial, makna keempat data tersebut sangat bergantung pada pengetahuan bersama atau common ground antar generasi digital sebagaimana ditekankan Levinson. Tanpa pemahaman konteks budaya media sosial, istilah seperti denial berpotensi dipahami secara harfiah sebagai istilah klinis psikologi, bukan merujuk secara khusus pada ekspresi emosi personal pasca putus cinta yang menjadi fokus pada kajian ini. Pada tataran pragmatik, keempat data memperlihatkan fungsi utama yang beragam namun bermuara pada satu tujuan, ekspresi diri dari pembentukan kedekatan sosial FOMO, dan denial berfungsi sebagai pengakuan diri yang mencari empat crush berfungsi mengekspresikan kegembiraan, sedangkan chilling berfungsi sebagai permintaan maaf yang melunakkan konotasi negatif. Baik, kesimpulan materi yang saya paparkan pada kali ini yaitu makna leksikal diksi FOMO, denial, crush, dan chilling berasal dari makna dasar istilah bahasa Inggris yang mengalami penyempitan atau perluasan makna dalam konteks pemakaiannya sebagai bahasa ekspresi emosi generasi digital. Makna gramatikalnya terbentuk melalui proses penyerapan kata pinjaman ke dalam struktur predikatif bahasa Indonesia, baik sebagai adjektiva, predikatif maupun nomina berpredikat, menunjukkan pola percampuran kode yang khas. Kemudian makna kontekstual
dan referensialnya, diksi tersebut sangat bergantung pada pengetahuan bersama antar generasi digital dalam ranah budaya, komunikasi, media sosial. Makna pragmatiknya menunjukkan fungsi tuturan yang beragam namun bermuara pada tujuan ekspresi dan fatik meliputi pengakuan diri, ekspresi kegembiraan, dan permintaan maaf, sejalan dengan aspek makna kontekstual yang dikaji Pepa Lemsa BR Giting DKK 2025. Ditemukan relasi sinonimnya dan antonim antardiksinya serta potensi ambiguitas pada kata-kata yang berasal dari istilah klinis maupun singkatan yang dimaknai ulang secara populer. Adapun rekomendasinya, kajian semantik terhadap bahasa ekspresi emosi generasi digital perlu terus dikembangkan, mengingat dinamikanya yang cepat berubah seiring tren media sosial. Bagi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, pemahaman terhadap fenomena ini penting sebagai bekal dalam menjembatani komunikasi antar generasi serta mengajarkan literasi bahasa digital kepada peserta didik. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan data primer berupa kumpulan caption yang lebih luas dan beragam platform, sebagaimana dicontohkan oleh Pepa Lemsa BR Ginting DKK 2025 agar hasil kajiannya lebih representatif. Kemudian refleksi akhir saya, kekuatan dan kelemahan diri. Melalui proses penyusunan kajian semantik ini, saya menyadari bahwa kekuatan saya terletak pada kemampuan mengamati dan mengidentifikasi diksi ekspresi emosi dari lingkungan sekitar, khususnya bahasa generasi digital di media sosial yang saya temui sehari-hari. Saya juga cukup terbantu dalam memahami perbedaan antara makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial, dan pragmatik. Setelah mempraktikannya langsung pada data nyata bukan sekadar teori. Adapun kelemahan yang saya rasakan adalah masih perlunya latihan lebih banyak dalam membedakan secara tegas antara makna kontekstual dan makna pragmatik. Karena keduanya sama-sama bergantung pada konteks tuturan sehingga terkadang tumpang tindih dalam analisis. Selain itu, penguasaan teori dari berbagai ahli semantik masih perlu saya perdalam agar analisis yang saya lakukan lebih tajam dan kaya perspektif. Rencana penggunaan keterampilan semantik untuk skripsi, yaitu pengalaman menyusun kajian semantik ini memberi saya gambaran awal mengenai kemungkinan topik skripsi yang berkaitan dengan analisis makna bahasa, khususnya fenomena kebahasaan pada ranah komunikasi digital dan media sosial yang berkembang di kalangan generasi muda Indonesia. Keterampilan mengidentifikasinya, tataran makna, relasi makna, dan ambiguitas yang telah saya latih pada tugas ini akan sangat berguna sebagai bekal metodologis ketika kelak menyusun penelitian skripsi, khususnya dalam merumuskan instrumen analisis data kebahasaan secara sistematis dan berbasis teori yang tepat. Baik, demikian tadi pemaparan kajian semantik yang telah saya sampaikan mengenai kajian semantik terhadap bahasa ekspresi emosi generasi digital. Dapat saya simpulkan bahwa diksi FOMO, denial, crush, dan chilling yang berkembang di dalam bahasa ekspresi emosi generasi digital memiliki makna leksikal yang berasal dari istilah bahasa Inggris, mengalami penyerapan pada tataran gramatikal ke dalam struktur bahasa Indonesia, serta memiliki makna kontekstual, referensial, dan pragmatik yang sangat bergantung pada pengetahuan bersama antar generasi digital. Keempat kata ini juga memperlihatkan adanya relasi makna dan potensi ambiguitas yang sangat menarik untuk terus dikaji.
Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua, khususnya dalam memahami dinamika sebagai generasi digital dari sudut pandangan semantik. Saya menyadari bahwa penyusunan maupun penyampaian kajian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, maupun masukan yang membangun dari Ibu Sri Ulfanita SPD MPD selaku dosen pengampu maupun dari teman-teman sekalian. Demikian perbaikan pada tugas-tugas saya berikutnya. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selama penyampaian materi ini, atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.